Ada pertanyaan dari netizen nih Ustaz nih. Agak keluar tema Ustaz. Ada kejadian kan biasanya kalau sholat itu apa namanya kelebihan atau kekurangan rakaat gitu ya. Jadi pas salam, makmum masih tahu bahwa ini rakaatnya kelebihan nih. Berarti kan otomatis imam balik badan kekurangan kelebihan apa Pak? Kelebihan atau kekurangan rakaat. Suka lupa gitu. Rakaat. Nah ini masalahnya sekarang taruhlah misalnya satu dulu deh, kelebihan rakaat. Berarti imam balik badan langsung sujud sahwi, salam diikuti oleh para imam kan, oleh para makmum kan Ustaz ya. Bagaimana makmum yang masih lagi ini masih menyelesaikan rakaatnya tuh? Jadi ada yang masbuk gitu Ustaz. Jadi mungkin barisan pertama ikut imam karena sujud sahwi, tapi barisan kedua ini masih nyelesain yang rakaat kekurangannya tuh. Habis selesai dia harus sujud sahwi atau gimana gitu. Makmum pertama bilang ini kelebihan 5 rakaat gitu ya. Akhirnya imamnya sujud sahwi diikutin sama makmum yang udah selesai. Yang lainnya nerusin tuh yang masbuk tuh. Nah, ternyata makmum yang lainnya yang masbuk itu bilang itu sujud apaan gitu. Sujud sahwi karena makmum yang awal bilang kita kelebihan rakaat katanya. Tapi makmum yang lain bilang enggak kok imamnya benar. 4 rakaat dia bilang begitu. Tapi saya ingat sama explain itu apa ya? Penjelasan Ustadz waktu bilang misalnya ada 10 yang menyatakan benar, ada satu aja yang menyatakan salah, ini harus dikoreksi dulu nih. Kita benerin dulu supaya nggak ada ribut. Makanya si imamnya sujud sahwi. Walaupun ternyata emang 4 rakaat memang benar, ya nggak apa-apa. Ini jadi pelajaran. Berarti nanti kalau misalnya ada imam kelebihan, ya makmum ikutin sujud sahwi. Benar begitu ya Ustaz? Pertanyaannya berikutnya Ustaz. Setelah memandikan mayat, apakah harus mandi besar? Nah, berikutnya Ustaz. Syarat salah satu anggota sujud ada 7 kan Ustaz. Kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki ya yang paling ujung. Ujung jari. Bagaimana halnya bila di jari ada cincin? Ini kalau sujud kehalang gitu. Boleh nggak baca doa orang tua tapi orang tuanya masih hidup? Maksudnya mendoakan orang tua. Doanya gimana Pak? Ya misalnya mendoakan orang tua supaya sehat, ibadahnya rajin. Mungkin ada orang tua yang disuruh sholatnya udah susah gitu. Anaknya masih tahu susah, akhirnya didoain aja lah udah gitu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abadah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
Tuhan kita, Tuhan Rabbul Alamin yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat masih diberi waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya sekalian serta kita umatnya di akhir zaman insyaallah. Ya akhwanafillah jazakumullah wa yakum. Kita masih bertemu di channel Milenium Mengaji bekerja sama dengan Kajian Hadis Online atau KHA Official. Kali ini kita membahas tentang tafsir Al-Quran, masih di surat 78, insyaallah di ayat ke-16. Ya, alhamdulillah masih ditemani oleh Ustadz kita, narasumber kita, Ustadz Ali Hafizullah. Semoga beliau diberikan kesehatan dan kekuatan, kemudahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya bersama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan beliau ditanyakan di kolom komentar, insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanufillah sebagai penuntut ilmu, talibul ilmi, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada Guru Ali Hafizullah, tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Assalamualaikum. Silakan dibuka ikuti kitab suci Al-Qur'annya. Surat An-Naba ya. An-Naba ayatnya sudah sampai ke 16 ya. Ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa jannatin alfafa. Dan jannah. Jannah itu kebun ya, jannati kebun-kebun. Alfafa. Alfun itu ribuan. Ya, alfafa ribuan. Maksudnya rindang Pak. Kebun-kebun yang lebat, kebun-kebun yang rindang, yang lebat, ya. Dikatakan jannah, iya, jannah, jin, apalagi itu, janin, akar kata yang sama itu ya, artinya tersembunyi, ya, artinya tersembunyi. Jannah, surga, tersembunyi, kita nggak tahu keberadaan seperti apa, yang sebenarnya seperti apa nggak tahu. Hanya diceritakan dalam Quran ya. Jin juga tersembunyi, makhluk yang tersembunyi. Kita nggak bisa melihat dia, nggak bisa melihat mereka bisa melihat kita. Jin tersembunyi. Janin juga sama. Jadi kita tersembunyi kan dalam rahimnya. Ya. Karena kita pernah tahu bagaimana kondisi keadaannya. Ya, nah jannatin kebun-kebun alfafa yang lebat yang rimbun juga tersembunyi. Apabila kita berada dalam satu kebun yang lebat, kita nggak tahu duduk di bawahnya tuh tidak bisa kelihatan, tersembunyi gitu kan. Nah maksudnya apa? Ini juga sebagai sebuah
apa namanya, rahmat dari Allah, kita diberikan kebun-kebun yang rindang, yang lebat, tempat kita berteduh. Ya, kalau kita lagi kepanasan kan yang kita cari kan pohon-pohon yang rindang untuk berteduh gitu kan. Pada saat siang yang mengeluarkan oksigen yang baik untuk tubuh kita hirup kan. Kebayang kalau di dunia ini saya tanpa insya Allah kalau tidak ada pohon-pohon yang rindang, kekurangan oksigen kita. Ya, ini adalah bentuk rahmat nikmat dari Allah yang berikutnya setelah nikmat sebelumnya Allah ciptakan. Untuk memberitahukan bahwa Allah layak memberi itu semua, Allah kuasa untuk itu semua. Jangankan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ya, Allah mampu membangkitkan itu semua. Wa jannatin al-faffah. Nah, ayat ke-17 ini peringatannya, pengumumannya, ancamannya. Ya, sampai ayat 16 kemarin kita bacakan, Allah beritakan nikmat-nikmat Allah, kekuasaan Allah. Tapi ingat, ada konsekuensinya. Secara tidak langsung, Allah sudah memberikan nikmat kepada kita semua. Dipakai untuk apa nikmat itu? Ya, dipakai untuk apa nikmat itu? Nah, ayat ke-17-nya adalah ancaman peringatan. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna, sesungguhnya. Ya, ini namanya kalam khobar. Pengumuman dari Allah sebagai penegasan, taukid, sesungguhnya pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaumal fasli, yaumah hari al-fasl. Al-fasl itu kan kelas ya. Ya. Fasl itu kelas. Ya. Bisa juga berpisah. Kalau kita di kelas-kelasin, berarti dipisah-pisah. Ya bisa berarti juga hari pemisah. Ini nama lain hari kiamat. Sesungguhnya pada hari itu akan dipisahkan. Secara nggak langsung akan ditetapkan. Kita apakah ahli surga, ya atau ahli neraka, ahli jannah atau ahli nar. Bisa diputuskan pada inna yaumau fasli, sesungguhnya hari itu telah ditetapkan, hari keputusan, hari penetapan, pemisahan karena mikot. Ya mikot apa Pak? Yang sudah ditetapkan, yang sudah ditentukan. Ya mikot pada saat mikot di umroh haji kan ada ya. Mikot ada tempat, ada mikot ada waktu. Ya kalau mikot tempat ada apa namanya, ada layam jam ya. Ada bir ali gitu kan. Dan lain sebagainya. Itu mikot. Nah, maksudnya Pak, hari kiamat, hari keputusan itu sudah ditentukan. Artinya apa? Pasti terjadi. Bukan sekedar dongeng, bukan sekedar cerita bahwa hari itu pasti adanya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 87, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafsihi." Allah la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumal qiyamah la raiba fihi wa man asdaqa minallah hadisa. Allah la ilaha illa huwa. Allah memperkenalkan dirinya, ya ini yang berbicara Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ilah kecuali Allah, kecuali Dia. Dialah satu-satunya yang berkuasa pada hari Malik Yaumiddin. Ya, Dia yang berkuasa satu-satunya yang tidak bisa disuap, tidak bisa dibeli, tidak bisa dirayu, tidak bisa dibatalkan keputusannya. Maka takutlah akan hari itu, kata Allah, la yajma'annakum, lamnya lam taukid, pasti akan mengumpulkan kalian ila yaumil kiamat, pada hari kiamat, ya pada hari kiamat la raiba, yang tidak ada keraguan di dalam, artinya hari kiamat itu pasti terjadi.
Tidak ada keraguan tentang datangnya hari kiamat. Pasti adanya. Nah, Allah bertegas lagi. Waman asdaqo. Waman asdaqo. Ini wajannya af'ala. Asdaqo af'ala. Artinya wajan ini berarti yang paling, yang lebih, menyatakan paling atau menyatakan lebih. Siapa kata Allah? Yang paling benar, yang lebih benar minallah dari Allah hadisan. Perkataannya. Maksudnya apa? Ini namanya al-istifham al-ingkari. Tidak ada perkataan yang paling benar, yang lebih benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah berkata pasti benar ada. Allah apabila berjanji pasti terjadi ada. La yukallifu bi'an. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Pada saat berbicara pasti terjadi. Ya, seperti halnya Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sudah kita di kandungan sampai sekarang, Allah nggak pernah lepas. Walaupun orang itu meninggalkan Allah, Allah masih tetap mengikutinya, masih tetap memperhatikannya. Buktinya bahwa orang-orang kafir masih diberikan keginjalan bekerja dengan baik, jantungnya bekerja dengan baik, masih dikasih matahari, masih dikasih malam istirahat. Padahal mereka jelas-jelas kafir. Ya, apalagi yang beriman. Maka pada saat Allah berkata, pasti benar adanya. Gak usah ragu. Tapi nyatanya anehnya bin ajaib, orang-orang yang ngaku beriman malah ragu dengan ucapan Allah, dengan janji Allah. Buktinya apa Bapak bisa lihat? Siapa di antara kita sekarang yang kalau berdoa minta rezeki? Termasuk saya, Ustaz. Ya Allah, rezeki. Padahal kata Allah, rezekinya dijamin belum? Dijamin, iya. Dijamin. Kapan Allah berbicara itu? Di alam ruh kali. Iya. Iya. Pada saat di dalam kandungan ibu kita ditiupkan ruh, Allah sudah tetapkan apa yang 4 tadi kan, termasuk salah satu ada rezeki. Iya. Bahkan hari ini ada yang tadi pagi makan apa? Ada tadi siang makan apa? Makan ayam goreng katakan. Pertanyaan, pernah doa nggak? Ya Allah, saya minta ayam goreng. Secara spesifik nggak pernah. Tapi Allah kirim tuh ayam gorengnya tuh. Padahal nggak berdoa, nggak minta. Allah kirim dengan berbagai macam jalur perantara nyampe ke kita. Ya, nggak minta tapi Allah kirim. Ya, kenapa? Allah tahu kebutuhan kita. Gak usah diragukan tentang apa namanya pemeliharaan Allah kepada kita. Karena kita apalagi orang yang beriman. Ya. Siapa yang paling benar perkataannya selain Allah tidak ada lagi. Maka kalau hari itu pasti adanya, hari itu pasti terjadi. Apa yang kita pahami? Apakah sekedar membaca kita paham selesai? Ya, apa yang kita pahami? Kalau hari itu pasti terjadi, pasti adanya. Ya, maka apa? Jangan sia-siakan waktu. Pastikan dengan yang pasti-pasti aja. Jangan mengulur waktu. Ya, karena banyak orang-orang nanti pada saat sudah mati nanti banyak yang meminta untuk kembali ke dunia agar bisa bersedekah, agar bisa beramal soleh dan lain sebagainya. Ya, padahal waktu yang diberikan sudah cukup banyak, tidak dimanfaatkan. Sudah mati selesai. Maka pastikan dengan yang pasti aja apa? Kita pasti mati, siapkan bakal untuk mati. Makanya Nabi Muhammad SAW gak pernah risau terhadap apa yang dia dapatkan di dunia ini. Gak pernah risau. Ya, ada makanan dia makan, gak ada makanan dia puasa. Ya, itu di mana jadi. Gak pusing dia. Makanan rasa apapun, rasanya goda gato, nano, gak peduli udah Muhammad SAW. Kenapa? Toh hanya beda di sini, Pak, di lidah. Sampai sini selesai.
Ya sudah, makanan apapun, mau ya Pak, ayam goreng, kata tadi, telur dadar, kata tadi, gitu kan. Sampai tenggorokan Mas sudah selesai. Yang Rasul butuhkan, dia makan ada tenaga untuk ibadah. Tapi orang-orang kafir, orang-orang munafik tidak pernah cukup. Dengan apa? Dengan makanan, satu jenis makanan nggak pernah cukup. Dikasih mana, wasalwa, misalnya yang lain. Nggak pernah cukup. Maka kalau hari itu pasti terjadi, pastikan dengan yang pasti-pasti aja. Ya apa yang pasti-pasti aja? Ya beramal soleh. Karena itu pasti jaminannya. Ya, beramal salah pun pasti jaminannya apa? Ya, jaminan akan disiksa nanti. Ya, dikembalikan kepada kita. Kanami kota. Yauma yunfau fisuri. Pada hari itu. Yang nafah itu meniup. Ya, akan ditiup. Ya, fisuri. Ya, orang menerjemahkannya apa? Sangkakala ya. Sangkakala itu apa? Nggak tahu Pak. Saya lebih cocoknya apa? Alat yang ditiup gitu kan. Nggak tahu apa namanya. Sangkakala juga kita nggak ngerti namanya apa gitu kan. Nah. Jadi pada hari itu ya ditiuplah alat yang ditiup pada tiupan pertama. Pada tiupan pertama semuanya mati. Pada tiupan pertama semuanya mati. Yauma yunfahu fisur. Tapi di sini fatakuna afwaja. Mereka bangkit, mereka datang afwaja, lalu berkumpul, lalu berhimpun. Berarti ini ayat ini bercerita tentang sifat yang kedua, bukan sifat yang pertama. Berarti kan ada fase yang loncat. Ya, ada fase yang loncat. Kata Allah, hari kiamat adalah hari yang pasti terjadi. Ya, di mana pada hari itu semua pada mati, ya gitu. Ya, ditandai dengan sifat yang pertama. Sifat kedua, manusia pada bangkit semua. Dan zamannya Nabi Adam, manusia terakhir, bagi semua lalu berkumpul di padang mahsyar. Ya, ini disebutkan kalimat al-ijab. Karena tidak mungkin ada sifat kedua kalau tidak dimulai dengan sifat yang pertama. Gak mungkin orang-orang tiba-tiba bangkit kalau tidak mati dulu. Iya kan? Nah, ini namanya al-ijab, gaya bahasa Quran yang orang pasti sudah paham tujuannya. Gak perlu banyak kata panjang lebar. Sudah dipahami maksudnya. Artinya fase itu sudah pasti terjadi, terlewati. Dipertikan sama Allah, ya artinya ini mau ngangkat ini yang paling penting. Ya, sifat pertama orang-orang semua makhluk itu pada mati, ya penting. Tapi orang mau ngangkat yang ini, dipertikan bahwa yang paling penting itu buat kematian kita, bukan. Tapi kalau kita dibangkitkan, padahal kita dibangkitkan, kita dikelompokkan, kita masuk kelompok mana itu? Fatatuna afwaja, bangkit keluar dari kubur mereka lalu berkumpul langsung Pak berkelompok-kelompok, yang iman-iman, yang kafir-kafir. Yang iman itu beda-beda kelas-kelasnya. Ada yang amal soleh sekian, lupa banyak. Ada yang amal soleh sekian, sesuai dengan amal soleh yang masing-masing. Begitu banyak kubur yang kafir, ya, mereka dikumpulkan berbeda-beda. Ada yang wajahnya hitam legam. Ada yang wajahnya hitam kebiru-biruan. Sesuai dengan dosa-dosa. Ada yang ditenggelamkan dengan keringat. Ada keringatnya sedada, leher. Ada yang sepinggang, perut. Sesuai dengan amal-amal orang masing-masing. Sedangkan orang yang beriman, tahu dengan awan. Awan pun yang sejuk, ya sebagai naungan dari Allah. Ada yang karena apa? Ada yang karena sedekah. Ya, kenapa pada alun-alun Nabi kita bersabda, orang yang beriman itu dalam naungan sedekah. Ya, dalam naungan sedekahnya ada di kitab Bulughul babnya bab sedekah tahu ya, setelah bab zakat. Sedekah sunnah. Orang-orang beriman berada di dalam naungan sedekah. Sebenarnya bisa sedekahnya maka naungan sebagai dosa. Ya, setelah disebutkan dosa.
afwaja. Mereka dikumpulkan pada satu kelompok sesuai dengan kelompok amalnya masing-masing. Otomatis terpisah, Pak. Kenapa? Yaumul fasli terpisah, berkelas, berkelompok-kelompok. Otomatis. Ini kan berarti kan siapa ini menandakan ya Allah maha kuasa kan, maha. Bayangkan dari Nabi Adam sampai makhluk terakhir, bahkan serentak kalau belum terpisah berkelompok-kelompok. Kalau sekarang Pak, sekarang kita orang-orang beriman sama orang kafir nyatu. Bahkan orang munafik jangan tahuan Pak sekarang. Kumpul bersama kita dalam masjid yang sama. Kita nggak tahu, menurut kita ada orang-orang yang beriman. Nggak tahu aja munafik. Kenapa? Di dunia banyak topeng. Dan nyata. Tapi hari kiamat nanti hari akhirat otomatis terpisah. Jangan kan gini. Dan selama kita tahu si orang yang beriman ternyata mereka munafik. Dipisahkan. Dan yang karena Pak filternya keren otomatis terpisah. Sekarang nggak bisa, orang bisa menipu bisa. Ya bisa menipu sekarang. Nanti hari kiamat tidak ada lagi, otomatis terpisah. Lalu waktu lihat sama, lalu dibuka, patah, putihnya dibuka, patah membuka, putihnya dibuka, sama lagi. Di langit dibuka seperti tirai Pak. Krek dalam istiqot ya dibelah, sobek Pak. Jadi ibarat kata meja makan ada di atasnya, ada meja makan, ada sobek kan? Iya, ada taplak meja. Di taplak meja ada apa? Ada piring, ada garpu, ada gelas, ada makanan, segala macam. Nah, pada saat pada saat sobeknya ditarik Pak, disobek prek, supaya nggak apa yang ada di atas, apa yang ada di atas taplak meja tersebut berantakan semua, berjatuhan semua Pak. Ya padahal langit dibuka, prek, ya bisa pada jatuh Pak, bulan pada jatuh, semua pada jatuh. Ya waktu itu sama, maka ada sarobat makanan buah-buahnya menjadi pintu-pintu. Oh, ternyata lagi ada pintunya. Yang selama kita lihat kosong gitu kan. Dia pasti buka, dia berpintu-pintu. Ada pintu-pintunya. Kenapa dikumpulkan? Pengen dia tunjukkan. Dibuka, berbeda kan, pintu-pintu matahari didekatkan. Matahari didekatkan. Kemudian buat itu orang-orang beriman, ada naungan sodakohnya. Ya ada awan gitu. Sedangkan matahari di dunia itu rahmat. Matahari di dunia rahmat. Kita bisa bekerja, kita makan apa, tumbuhan bisa tumbuh, tambah binatang ternak bisa makan, kita bisa makan binatang ternaknya. Rahmat. Ya, penerangan di mana-mana. Rahmat Pak, itu rahmat. Tapi di akhirat tadi matahari itu azab. Kenapa? Didekatkan sengkak. Ya, makanan abwaba menjadi itu berpintu-pintu. Wa suyiratil jibal, dan dijalankan al-jibal, gunung-gunung makanan sarobat, lalu menjadi fata morgana. Seperti ada padahal nggak ada. Karena gunung hancur bertebaran seperti debu. Seperti apa? Seperti anai-anai. Seperti kapas dalam surat Al-Qari'ah. Ya, gunung-gunung yang kita lihat jaga sebagai pasang bumi buat pada hari itu seperti kapas, seperti debu. Gimana manusianya? Bagaimana manusianya? Ya, karena saroba, ya seperti hilang Pak. Kita kan buat kemudian ada gunung, pas kita deketin nggak ada gunungnya. Ya, fata morgana. Fata morgana itu, ya. Lalu ayat ke-21-nya sebagai penutup di hari ini ya,
Inna jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya jahanam. Jahanam itu artinya mengintai, Pak. Al-Jihad. Itu seperti singa yang sedang membidik mangsanya. Al-Jihad, jahanam. Ya mirsada, memanggil-manggil. Hai sini. Wahai apa ahli apa penghuninya. Dipanggil Pak, orang-orang yang bersiap menghuni neraka jahanam, dipanggil jahanam. Kita kamu nih, kamu. Ya tidak akan lepas dari jahanam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih maaf. Sebagai apa? Refleksi ini. Ternyata Allah menciptakan kita bukan main-main, bukan tambah-tambah. Diberikan rezeki, diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan, bukan tanpa sebab untuk diminta pertanggungjawabannya kelak. Barang siapa yang mau bersyukur dengan apa? Dengan beribadah kepadanya, maka Allah akan berikan sesuatu yang mengembirakannya sampai dia puas. Dalam doa ya, sampai dia puas. Ya, fatardo, ya, sampai dia puas. Namun dalam barang siapa yang kufur, artinya kufur dikasih nikmat tapi itu mengkufuri Allah, maka dia akan diazab dengan azab yang sangat. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan gini Ustadz, di hari akhir zaman sebelum kejadian beberapa tanda-tanda besar itu, bukannya orang-orang mukmin itu dimatiin dahulu ya Ustadz ya? Tidak mengalami kegoncangan besar hari kiamat gitu ya? Ya, betul. Hadisnya sahih ya. Orang-orang beriman tidak akan mengalami hari kiamat. Ya, sebelum hari kiamat orang-orang beriman dimatikan dulu. Dimatikan dulu. Yang ada hanya orang-orang kafir semua nanti. Yang mereka merasa menang, mereka merasa jumawa, datanglah azab. Baru mereka disitu tersadarkan kalau ternyata hari itu benar-benar ada. Jadi orang beriman jangan khawatir terhadap hari kiamat, karena kita tidak pernah ketemu dengan hari kiamat karena Allah akan matikan dulu. Berarti waktu sasangkala yang pertama itu orang mukmin udah nggak ada berarti Ustaz ya? Udah nggak ada, itu orang kafir semua, Wak. Itu orang kafir semua. Jadi pada saat itu sangkala pertama orang itu udah nggak ada, udah pada mati semua. Kan dikirim angin itu kan? Iya, angin menyejukkan pada itu. Mati, gitu kan? Karena setahu saya waktu matahari terbit dari sebelah barat itu kan tidak ada pengampunan dosa lagi ya. Yang kafir nggak bisa lagi jadi ketutup ya kan, hijab udah ketutup ya kan. Berarti di situ udah orang-orang mukmin udah nggak ada semua berarti. Udah nggak ada, semua orang kafir, orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang berdosa. Oh. Apakah orang-orang kafir juga menyaksikan ini Ustaz, bencana besar gitu? Langit-langit turun. Mereka merasakan itu. Makanya sebagai siksaan kan. Siksaan yang pertama kali ya. Bukan yang terakhir. Yang pertama, ternyata langit runtuh, itu kan gunung terbang, kan? Itu kan menyeramkan sekali ya. Kita nggak ngerasain. Dan apa ya? DP awal Pak. Iya. Uang muka. Baik Ustaz, mungkin itu yang dari saya. Cuma ada pertanyaan dari netizen nih Ustaz nih, agak keluar tema Ustaz. Ada kejadian, kan biasanya kalau sholat itu kelebihan atau kekurangan rakaat gitu ya. Jadi pas salam, makmum ngasih tahu bahwa ini rakaatnya kelebihan nih. Berarti kan otomatis imam balik badan. Kekurangan, kelebihan apa Pak? Kelebihan atau kekurangan rakaat. Suka lupa gitu. Rakaat. Nah ini masalahnya sekarang
taruhlah misalnya satu dulu deh, kelebihan rokaat. Berarti imam balik badan langsung sujud sahwi, salam diikuti oleh para imam kan, oleh para makmum kan Ustaz ya. Bagaimana makmum yang masih lagi ini masih menyelesaikan rokaatnya tuh? Jadi ada yang masbuk gitu Ustaz. Jadi mungkin barisan pertama ikut imam karena sujud sahwi, tapi barisan kedua ini masih nyelesain yang rakaat kekurangannya tuh. Habis selesai dia harus sujud sahwi atau gimana gitu? Iya. Hadisnya begini. Tidak ada sahwi bagi makmum. Tidak ada sahwi bagi makmum. Sahwi itu bagi imam. Namun apabila imam sahwi, makmum ikut sahwi. Iya. Ya kadang mengikuti imam. Ya. Pada saat imam yang lupa rakaat atau kekurangan rakaat, ada yang disebut kalau dia ingat, di sebelum salam dia sahwi. Ya maka makmum semua itu sahwi, termasuk yang masuk Pak. Termasuk yang masuk. Oh iya. Semua si sahwi Pak itu imam. Ya, setelah imam selesai maka terputus tuh. Maka makmumnya nggak perlu sahwi lagi. Sehingga tambah kekurangannya. Iya. Ya. Kejadiannya begini Ustaz, imamnya yakin dia 4 rakaat. Nah di makmum pertama bilang ini kelebihan 5 rakaat, gitu ya. Akhirnya imamnya sujud sahwi diikutin sama makmum yang udah selesai. Yang lainnya nerusin tuh yang masbuk tuh. Nah ternyata makmum yang lainnya yang masbuk itu bilang itu sujud apaan gitu, sujud sahwi, karena makmum yang awal bilang kita kelebihan rakaat katanya. Tapi makmum yang lain bilang enggak kok, imamnya benar 4 rakaat dia bilang begitu. Tapi saya ingat sama penjelasan Ustadz waktu bilang misalnya ada 10 yang menyatakan benar, ada satu aja yang menyatakan salah, ini harus dikoreksi dulu nih. Kita benerin dulu supaya nggak ada ribut. Makanya si imamnya sujud sahwi. Walaupun ternyata emang 4 rakaat memang benar, ya nggak apa-apa. Ini jadi pelajaran. Berarti nanti kalau misalnya ada imam kelebihan, ya makmum ikutin sujud sahwi. Benar begitu ya Ustaz? Ya, al-aslu sahwi, asal dari sahwi itu asal dari sahwi, asal dari lupa ya, al-aslu kinasiat itu sahwi. Jadi apabila ada keraguan, ada kelupaan, itu sahwi. Ya, ini terbelah dua nih. Ya. Apa yang makmum kan kelebihan rakaat, kan lebih 4 rakaatnya. Tapi ada keraguan. Ya, kalau maka si imamnya yakin yang mana nih? Maka dari itu dalam kaidah yang disebut Anisa ya. Apabila ada kabar tentang Anisa 83, sifat orang-orang munafik itu apabila datang kabar berita baik buruk atau disebar. Ya. Bahkan disebar padahal beritanya seandainya mereka menyerahkan kepada Rasul atau oleh amrinya pemimpin mereka, maka niscaya mereka nih Rasul tersebut, oleh amri tersebut akan memberikan keputusan yang pasti, yang jelas, yang sari gitu, ya kan? Nah, itu yang repotnya kalau keputusan diserahkan kepada orang banyak. Ya, maka imam yang harus punya keputusan. Imam yang punya apa nih? Kurang atau lebih. Makanya pada saat Rasul kekurangan rakaat, dia baru 2 rakaat, langsung salam. Kan ditegur sama-sama Jaljatain kan, orang yang tangannya panjang dua kan. Ya Rasul, apakah kau sedang mengkosor sholat atau kau sedang lupa? Ya sudah ngobrol, udah salam atau ngobrol.
udah salah kan? Udah selesai ya. Kenapa emang? Saya nggak lupa, saya nggak kotor-kotoran. Iya. Kenapa bang? Ya Rasul engkau sholat begini. Rasul itu baru 2 rakaat ya Rasulullah. Rasul nggak langsung mengiyakan Pak. Apa iya 2 rakaat? Tapi dia mencari keyakinan, tanya dengan yang lain. Iya. Tanya dengan Abu Bakar, Umar. Benar nggak saya sisi pulang minum? Baru jangan barang ngomong, iya betul. Baru ada keyakinan kan? Iya, ada keyakinan. Oh ternyata kurang 2. Begitu pun tadi yang tadi pada saat ada bilang makmum bilang yang ada kurang rakaat, koreksi yang lain. Rakaatnya ada bilang kelebihan rakaat gitu kan. Ya. Maka jangan ambil satu tindakan kepastian, satu tindakan tentu dia bisa pasti, ya. Siapa yang kira-kira dia yang mana yang yakin kira-kira. Kamu tanya kan kamu betul-betul salah, tanya mamamu. Kamu kok bisa menyatakan saya kelebihan rakaat? Dasarnya apa? Benar nggak? Yang bilang enggak, kata benar Pak. Betul. Iya. Bagaimana saya yang saya luput di mananya gitu kan? Kan itu kan, yang kelebihan di mana? Baru ada kesimpulan kan? Oh ternyata dari ketiga orang ini nih. Kan si imam yang merasakan ada yang ditentukan kan? Oh sepertinya saya cenderung dengan yang ini nih. Iya. Saya di sini nih, gitu kan. Nah ada keyakinan di situ. Berarti subjektivitas imam ya Ustaz ya. Subjektivitas imam ya. Jadi imam lebih cenderung. Iya, betul. Memilih. Oh, oke. Iya, karena kan imam kan bukan sekedar. Iya. Apa namanya? Pasti dia punya perasaan juga. Pendapat. Tapi kalau yang punya dia dari gerakan dia ini dia kan mengalami. Betul. Saya lupa di sini nih. Kan gitu kan? Ya. Alhamdulillah. Pertanyaannya berikutnya Ustaz. Ya. Setelah memandikan mayat, apakah harus mandi besar? Ya, hadisnya kita berbicara. Ya, barang siapa yang barang siapa yang memandikan mayat maka mandilah. Barang siapa yang menggotong mayat maka berwudulah. Gitu ya. Tidak. Ya, karena apa? Hukum dasar mandi wudu hanya untuk sholat. Bukan untuk yang lain. Iya, hanya untuk sholat. Jadi, tapi bagaimana harus mandikan mayat? Mandi nggak? Ya nggak apa-apa kalau mandi. Jangan jadikan hukum. Betul. Nah, ya, setuju. Ya. Nah, berikutnya Ustaz. Syarat salah satu anggota sujud ada 7 kan Ustaz. Kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki ya yang paling ujung. Ujung jari. Bagaimana halnya bila di jari ada cincin? Ini kalau sujud kehalang gitu. Apa harus dibuka atau gimana gitu? Hadisnya pernah saya kirim di grup Telegram. Sujudlah di atas sujud tulang. Ada kelanjutan hadis itu apabila ada rambut atau pakaian yang menutupi, maka biarkanlah. Hadisnya sahih. Maka biarkanlah. Nah kalimat kata biarkanlah itu jelas. Maknanya jelas ya. Jelas. Ya karena aku biarin saja nggak masalah. Tidak masalah. Dan ada yang berpendapat begini Pak. Ya, bahwa kalau sujud dengan tulang ini nggak bisa tutup. Jadi apabila kita pakai peci begini Pak. Harus begini. Itu begini nih, pecinya gitu kan. Iya, tutup. Maka rasa sujudnya begini Pak. Iya. Saya mau tanya, tidak, itu pendapat. Pendapat itu berarti. Dapat. Karena ini hadisnya biarkan. Lalu kalau bilang korbannya jatuh, saya masih nempel di sini Pak. Nempel, lalu dia di atas korbannya. Tidak sah gitu. Karena korbannya masih nempel di sini. Tapi kalau korban terjatuh, berarti korban itu bukan bagian dirinya. Boleh itu di atas korban. Ya.
Saya mau tanya, ini pendapat atau dalil? Pendapat juga berarti. Pendapat. Oh, Ya, oke. silakan saja dalilnya. Apabila ada yang Biarkanlah. menyetujui, maka biarkan. Mengerti, malu. Terakhir Ustaz, boleh nggak baca doa orang tua tapi orang tuanya masih hidup? Maksudnya mendoakan orang tua. Doanya gimana, Pak? Ya, misalnya mendoakan orang tua supaya sehat, ibadahnya rajin. Mungkin ada orang tua yang disuruh sholatnya udah susah gitu. Anaknya masih tahu susah, akhirnya didoain aja lah udah gitu. Itu boleh begitu Ustaz? Boleh, Pak, karena dia diurunkan. Saya sampai sekarang masih doakan orang tua saya agar dipelihara sama Allah, Iya. dijaga iman Islamnya. Betul. Saya harus doakan orang tua saya. Gitu. Karena berkat dia, alhamdulillah melalui perantara mereka berdua kan saya ada. Iya. Ya, saya nggak bisa ngasih harta, saya bisa ngasih, mudah-mudahan bisa ngasih surga. Gitu kan. Amin. Mudah-mudahan. Baik, Ikonofila semoga menjawab semua pertanyaan teman-teman. Dan mungkin sampai di sini Ustadz, waktunya sudah mau mendekati maghrib. Ya, Ikonofila jazakumullahu, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita semua dan semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala menjadi ladang amal kita di akhirat kelak. Wa kullu haqqi rabbikum wa man sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Semua yang benar datangnya dari Allah, dan siapa yang beriman silakan beriman, siapa yang kafir silakan dia kafir. Semua akan diberi tanggung jawabnya dan semua ada masa berlakunya. Dan umur kita menurut hadis Rasulullah SAW, umur kita tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja. Siapa diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, diberi pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurhannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wa walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Izin live Ustaz. Ada mau ngobrol? La